Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindi Nirmala, mahasiswa semester 3 Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas 3 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini, materi presentasi yang akan saya bahas yaitu yang pertama terkait hal-hal penting yang ditemukan dalam artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Yang kedua yaitu, apakah outdoor education yang dimaksud pada artikel tersebut telah terimplementasi di Indonesia pada umumnya atau di SD Islam Al-Ikhlas di tempat saya bekerja pada khususnya. Jelaskan dan berikan contoh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu artikel yang dimaksud, yaitu artikel yang berasal dari Journal of Adventure Education and Outdoor Learning dengan judul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries, karya Karibeth Reimann dan Elizabeth Iversen. Nah, pada artikel tersebut, metode yang digunakan yaitu metode scoping review yang berisikan penelusuran literatur, seleksi, dan analisis konten. Penelusuran dilakukan penulis hingga bulan Juli tahun 2021. Nah, dari 586 temuan awal, terdapat 52 studi empiris yang relevan dengan literatur Nordik. Selanjutnya yaitu analisis dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu analisis deskriptif dengan menghitung distribusi studi menurut negaranya, jenjang sekolahnya, metode penelitiannya, dan yang selanjutnya yaitu analisis konten, di mana dianalisis melalui eksplorasi tema kunci dan penelitian. Jadi artikel tersebut mengkaji berbagai penelitian yang membahas tentang pelaksanaan pendidikan di luar ruangan atau outdoor education di negara-negara Nordik seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Nah, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana dan seperti apa sih penerapan pendidikan di luar ruangan di sekolah-sekolah pada negara-negara tersebut. Dari artikel tersebut, hal-hal penting yang saya temukan yaitu yang pertama ada tentang pengertian outdoor education, di mana outdoor education adalah bagian penting dalam pembelajaran formal di negara Nordik. Yang kedua yaitu penelitian tentang outdoor education yang sangat beragam. Nah, di mana outdoor education ini dalam konteks multiple school subjects sehingga banyak subjek-subjek yang terintegrasi dalam pelaksanaannya. Dan selanjutnya itu praktek dan konteks outdoor education itu berbeda di setiap negara Nordik, sehingga pada penelitian ini mencerminkan keberagaman kontekstualnya seperti keragaman budaya, kebijakan pendidikan di setiap negara, dan pendekatan-pendekatan lokal. Yang selanjutnya yaitu ada perspektif guru tentang outdoor education. Nah, di mana guru memberikan gambarannya bahwa outdoor education itu dapat meningkatkan komunikasi guru dengan siswa. Nah, siswa juga perlu melakukan penyesuaian terhadap lingkungan-lingkungan yang dijadikan tempat pembelajarannya. Yang selanjutnya itu pentingnya dukungan dari rekan guru dan institusi sekolah guna melancarkan outdoor education tersebut. Dan yang terakhir yaitu kegiatan yang dirancang untuk di luar ruangan tidak selalu kohren, karena kita juga harus melihat situasi dan kondisi alam di sekitarnya. Yang berikutnya yaitu hal pentingnya adalah karakter atau sifat dari outdoor education, di mana pembelajaran yang dilakukan di outdoor education saling berintegrasi antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Dan yang selanjutnya itu memberikan konteks konkret dan pengalaman praktis, karena anak-anak langsung terjun ke alam untuk mendapatkan pembelajaran. Yang berikutnya yaitu adanya kesejahteraan well-being siswa dalam outdoor education, di mana outdoor education memiliki dampak positif terhadap berbagai aspek fisik dan sosial siswa. Karena melakukan pembelajaran di luar kelas, maka fisik siswa tentunya akan terus terasa dan sosialisasi antar siswa akan semakin baik. Adapun dampak outdoor education yang pertama yaitu mungkin mengalami distraksi lebih besar, karena pembelajaran di luar itu tentunya banyak benda-benda atau banyak objek-objek yang dapat memecah konsentrasi
belajar siswa. Yang selanjutnya itu kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi hasil kognitifnya, karena ketika kita belajar di alam tentunya kita akan bergantung pada cuaca juga. Seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir itu jika tugas kurang menyesuaikan konteks alam, maka potensi belajar bisa tidak optimal. Berikutnya hal penting yang didapatkan yaitu penggunaan teknologi digital dalam outdoor education masih belum maksimal. Meskipun sekolah di negara Nordik sangat digital, tapi penggunaan alat digital dalam kegiatan luar ruangan masih belum sebanding atau belum berjalan sesuai dengan harapannya. Nah, dari artikel tersebut juga terdapat celah untuk penelitian ke depan, di mana dalam artikel tersebut menyarankan agar peneliti di masa depan meneliti lebih jauh lagi bagaimana alat digital, teknologi bisa mendukung outdoor education. Selanjutnya, apakah outdoor education telah terimplementasi di Indonesia pada umumnya? Menurut pendapat saya, sudah diimplementasikan di Indonesia, tetapi dalam bentuk dan skala yang berbeda. Nah, jika dilihat dari skala dan fungsinya, dalam artikel tersebut, outdoor education sering berarti kelas reguler di luar ruangan, UDESCOL, dengan pendekatan free self dan aktivitas rutin di alam sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Sedangkan di Indonesia ini pada sekolah formal, outdoor learning sering berupa metode-metode tambahan saja atau kegiatan-kegiatan tambahan seperti ekspedisi, trekking, ataupun kunjungan alam, bukan selalu sebagai bagian rutin dari kegiatan pembelajaran kurikulum harian di sekolah. Nah, apakah outdoor education telah terimplementasi di SD Islam Al-Ikhlas? Nah, menurut pendapat saya, di tempat saya bekerja, yaitu di SD Islam Al-Ikhlas Cipete Jakarta Selatan, memiliki beberapa elemen pembelajaran di luar ruangan yang telah diterapkan, tetapi tidak bisa dikatakan telah menerapkan outdoor education ala Nordik secara penuh. Nah, biasanya kegiatan ruangan yang dilakukan di SD Islam Al-Ikhlas itu bersifat ekstra. Contohnya, ketika lagi pembelajaran berbasis proyek, guru-guru mengajak siswa untuk melakukan pengamatan langsung, melakukan pembelajaran secara langsung di lingkungan sekitar SD Islam Al-Ikhlas. Nah, selanjutnya ada juga kegiatan-kegiatan field trip di mana kami sering mengaitkan atau memerger beberapa mata pelajaran pada kegiatan field trip yang dilakukan di luar SD Islam Al-Ikhlas. Selanjutnya itu ada kegiatan outbound dan ada juga kegiatan camping. Nah, di SD Islam Al-Ikhlas, kegiatan luar ruangan atau outdoor education ini bukan program kelas reguler di alam yang berjalan setiap harinya dan secara terstruktur sebagai inti dari kurikulum, tetapi hanya sebagai ekstra atau tambahan. Nah, jadi SD Islam Al-Ikhlas masih harus terus meningkatkan konsistensi penerapan model OnDeSchool atau kelas ruang secara rutin. Karena pada dasarnya SD Islam Al-Ikhlas memiliki potensi lahan yang cukup baik untuk melaksanakan outdoor education tersebut. Selanjutnya yaitu diharapkan SD Islam Al-Ikhlas lebih mengadopsi elemen kegiatan alam atau outdoor education sebagai bagian dari program kesiswaan dan ekstrakurikuler. Nah, ini adalah contoh foto ketika anak-anak melakukan pengamatan di alam lingkungan sekolah SD Islam Al-Ikhlas untuk pembelajaran berbasis proyek. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, maka kesimpulan yang saya dapat tarik adalah yaitu outdoor education di Nordik umumnya menunjukkan potensi positif dalam pembelajaran kognitif siswa, tetapi hasilnya tidak selalu konsisten dan sangat tergantung pada desain kegiatan serta tugas pembelajaran. Untuk mengoptimalkan pembelajaran kognitif, penting bagi guru untuk merancang tugas yang secara eksplisit, memanfaatkan lingkungan luar, dan menghubungkannya dengan materi akademik yang sedang dipelajari, serta memperhatikan proses pembelajaran secara menyeluruh dari persiapan hingga tindak lanjut.
Nah, outdoor education ini sudah ada di Indonesia tetapi sangat terbatas pada program atau metode pembelajaran tertentu, bukan sebagai sistem menyeluruh atau undeskol seperti di negara-negara Nordik. Nah, untuk penerapannya di SD Islam Al-Ikhlas tempat saya bekerja, sudah ada beberapa elemen-elemen yang diterapkan dalam pembelajaran di luar ruangan, tetapi tidak bisa atau belum bisa dikatakan telah menerapkan outdoor education ala Nordik secara penuh. Nah, program luar ruangan di sekolah ini lebih bersifat kegiatan kesiswaan atau ekstra, bukan bagian integratif dari kurikulum akademik reguler. Nah, biasanya hanya sebagai tambahan-tambahan, sebagai pelengkap untuk pengumpulan data, melakukan pengamatan dan sebagainya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan pada kesempatan kali ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.